Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan muasil fi dirasatina di kitab Ikhtisar Ulumil Hadis til Hafidh Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu taala wa amma idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fayanbaghi an yakuna al-jarhu hina idzin mufassara. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. Taib, sudah berlalu kita jelaskan afwan, kepencet mute ya. Iya, afwan. Iya, sudah berlalu kita jelaskan berkenaan dengan apa? Ta'arud atau al-jarh wa ta'dil, kemudian al-jarhu al-mujmal, jarh wal al-jarh wa ta'dilu al-mujmal, al-mujmalan, dan juga al-jarh wa ta'dilu al-mufassaran. Nah, dan kita sudah sebutkan bahwasanya yang menjadi pendapat yang rajih dalam masalah sifat al-jarh wa ta'dil ketika tidak terjadi ta'arud adalah bahwa baik jarh maupun adapun at-ta'dil maka dia diterima secara mubham, secara mujmal. Ya, ta'dil diterima secara mujmal. Adapun al-jarh maka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, bahwasanya al-jarhu la yuqbalu illa mufassara. Al-jarhu la yuqbalu illa mufassara, yakni kalau tidak terjadi ta'arud. Hanya saja Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan taujih tambahan terhadap pendapat jumhur ini, mengatakan bahwa kalau yang menjarah itu adalah alim, a'imma al-muntasibin li hadha sya'an, alimun bi asbabil al-jarhi, dari kalangan para a'imma al-jarhi wa ta'dil, maka wajib untuk diterima jarah mereka walaupun mujmal. Wajib untuk diterima jarah mereka walaupun mujmal. Mengapa? Karena kalau harus dipersyaratkan jarah mufassar secara mutlak, maka akan terlantar sekian banyak jarah yang mujmal yang dilontarkan oleh para a'immatu hadzal sya'an. Nah, adapun yang bukan tidak terkenal sebagai a'immah fil jarhi wa ta'dil, maka berlaku padanya qaul jumhur, yakni dia harus menjelaskan, mentafsir ataupun mentafsirkan jarahnya. Baik, kemudian juga sudah kita bahas kemarin berkenaan dengan idza ta'arada al-jarhu wa ta'dil. Kalau jarah wa ta'dil itu ta'arud, bertentangan, jarah dan ta'dil bertentangan. Kita sudah sebutkan bahwasanya jarah wa ta'dil atau pertentangan ini ada dua bentuk. Ada ta'arud al-jarhi wa ta'dil min imamin wahid, dari satu orang imam, dan ta'arud al-jarhi wa ta'dil min imamain fa aksar, jarah wa ta'dil dari dua imam atau lebih, dua orang imam atau lebih. Nah, adapun jarh wa ta'dil atau ta'arud jarh wa ta'dil ketika dia berasal dari satu imam, maka ini sudah kita jelaskan kemarin kaifiat atau definisi solusi untuk menghadapi ta'arud al-jarh wa ta'dil idza kana min imamin wahid. Yang pertama kita katakan adalah diupayakan dijamak, dipadukan antara jarh wa ta'dil yang bertentangan ini. Nah, dengan melihat indikator yang ada, semisal kemarin kita sudah sebutkan, bisa jadi salah satunya mutlak dan salah satunya nisbi. Apakah jarahnya yang mutlak
ya, sementara ta'dilnya yang nisbi, atau sebaliknya ta'dilnya yang mutlak sementara jarahnya yang nisbi. Kemudian kalau tidak diketahui atau tidak bisa dijamak, maka kalau diketahui yang mana yang paling belakangan dari jarah ataupun ta'dil, maka itu yang diamalkan. Ya, jarah atau ta'dil yang terakhir itu memansuh hukum sebelumnya. Kemudian yang ketiga kita katakan, kalau ta'arud jarh wa ta'dil min imamin wahid ini, ya, hanya terjadi pada imam itu saja, sementara para ulama yang lain sepakat akan rawi tersebut, maka yang diamalkan adalah ucapan imam yang sejalan dengan para ulama yang lain. Kemudian yang keempat, kalau para ulama lain juga berbeda pendapat, maka ucapan imam yang ta'arud ini masing-masing dikembalikan, dikelompokkan bersama dengan ulama lain yang sejalan dengannya. Kemudian dilakukan langkah di bagian yang kedua yang akan kita sebutkan di sini. Qala rahimahullahu taala, adapun jika terjadi ta'arud antara jarh wa ta'dil, ya, dan ini yang dimaksud oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah ketika terjadi jarh wa ta'dil min imamain mukhtalifain. Ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Katsir di matan, dan beliau tidak menyinggung pembahasan, ya, kalau jarh wa ta'dilnya ta'arud dari seorang imam, satu orang imam berbeda pendapatnya atau ada dua pendapatnya. Adapun yang dimaksud di sini ada penulis, amma idza ta'arada jarhun wa ta'dil yakni min imamaini fa aksar, dari dua imam. Misalnya Imam Ahmad mengatakan thiqah, Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, atau sebaliknya. Abu Hatim mengatakan misalnya saduq, sementara Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dhaif, masalah. Ya, ketika terjadi ta'arud jarh wa ta'dil dari dua imam yang berbeda atau lebih, ayyakunal jarh fayambaghi ayyakunal jarhu hina idzin illa mufassara, maka dipersyaratkan kata beliau jarahnya harus mufassar. Jarahnya harus mufassar dengan alasan yang sudah kita sebutkan. Dan ini pendapat yang benar. Maksudnya begini, ketika ada seorang imam, ya, ada seorang rawi misalnya, ada seorang rawi dijarah oleh seorang imam jarh wa ta'dil, dijarah oleh seorang imam jarh wa ta'dil. Namun rawi ini sudah ada tausik padanya, sudah ada yang mensikohkan dia, walaupun tausiknya itu mujmal. Ya, misalnya perawi masalan Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah, masalah Muhammad bin Amr bin Alqamah, ya, ini disikohkan oleh sebagian ulama, disikohkan oleh sebagian ulama. Kemudian datang alim yang lain masalan, kemudian mendaifkan. Jelas sampai sini? Datang ulama lain mendaifkan. Jadi ada Muhammad bin Amr bin Alqamah, dia dikatakan thiqah oleh sebagian ulama. Kemudian datang ulama lain mengatakan dia ini Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dhaif. Dia ini apa? Dhaif. Nah, apakah hukum jarahnya ini, dhaifnya ini diterima atau tidak? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau sekedar dia mengatakan dhaif, ini tidak diterima. Kenapa? Karena sudah jelas tausik pada dirinya, sudah jelas dia ini thiqah, sudah ada yang mensikohkan. Maka kesikohan ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dilunturkan dengan sekedar jarah yang mujmal dan mengatakan dhaif. Kalau ada yang mau menjarah rawi yang sudah terbukti thiqah, yakni sudah ada tausik sebelumnya pada dirinya, maka dia harus mendatangkan jarah yang mufassar. Jadi kalau ada seorang perawi sudah dikatakan oleh seorang alim fulan saduq, fulan hasanul hadis, fulan thiqah dan semacamnya, maka jarah ketika dia datang, ketika ada yang menjarah, maka jarahnya ditolak kecuali kalau dia mentafsir jarahnya. Kenapa dia kamu jarah? Sayyul hifzi, yarwi al-manakir, ya, siqat, dia mursil, misalnya dikatakan dia yursil atau mursil atau yang semacamnya dari kritikan-kritikan yang dilontarkan secara tafsir mufassar. Nah, maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau terjadi terjadi ta'arud pada jarh wa ta'dil, yakni ini rawi sudah ada ta'dil sebelumnya pada dirinya, kemudian datang orang menjarah, maka jarah ini tidak diterima, ya, tidak bisa dipandang kecuali kalau dia mufassar. Adapun kalau jarahnya mujmal, maka tetap yang diamalkan tausik tersebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala.
Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, taib. Sekarang ada orang, ada rawi, sudah dijarah, sudah dita'dil secara mujmal. Sudah dita'dil. Kemudian datang jarah, dan jarahnya juga mufassar. Jarahnya juga apa? Mufassar. Maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Jadi surahnya adalah ta'dil, ya, ta'arud baina at-ta'dil wal jarhi al-mufassar. Ini surahnya, gambaran kasusnya. Kalau tadi yang pertama kan apa? At-ta'dil, ta'arud at-ta'dil, ya, ta'arud at-ta'dil ma'a al-jarhi al-mubham. Maka yang seperti ini ta'dil didahulukan. Ta'dil didahulukan. Nah, surah yang kedua adalah ta'arud at-ta'dil, ya, ma'a al-jarhil mufassar. Jadi bentuk yang kedua adalah ta'arud at-ta'dil ma'al jarhi mufassar. Ketika terjadi at-ta'dil ma'al jarhil mufassar, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hal huwa al-muqaddam aw at-tarjihu bil kasra aw al-ahfad. Ketika terjadi ta'arud antara at-ta'dil dengan al-jarhul mufassar, yang mana yang diterima? Apakah yang didahulukan adalah al-jarhul mufassar, ataukah dilihat yang mana yang paling banyak, yang menta'dil atau yang menjarah secara mufassar ini, awil ahfad, atau dilihat mana yang paling hafid dari para pengkritiknya? Apakah lebih hafid itu yang menta'dil